Piala Presiden 2026 kita bahas gimana nih Sen? Kali ini Piala Presiden 2026 kembali lagi ya. Sepertinya Piala Presiden ini akan diadakan setiap tahunnya karena memang PSSI dan juga I-League sekarang memang sudah terstruktur dan juga rapi. Jadi tidak akan ada Piala Presiden libur-libur lagi tiap tahunnya. Jadi Piala Presiden ini akan menjadi agenda tahunan kompetisi pre-season bagi di Indonesia, dan menariknya kan di beberapa Piala Presiden terakhir juga ada tim tamu dari luar negeri ya, seperti di musim kemarin ada Oxford juga, kemudian ada Port juga, dan kali ini Piala Presiden sudah ini masih sebatas rumor, tapi sepertinya memang 8 tim yang sudah masuk ini sudah fix, namun pembagian grupnya ini masih dibagi-bagi katanya. Dan juga Piala Presiden ini akan berlangsung dan tuan rumahnya itu ada dua, Bandung dan juga Surabaya, yaitu GBLA dan juga Gelora Bung Tomo ya. Nah, dan Piala Presiden sendiri akan berlangsung pada tanggal 25 Juli sampai 6 Agustus. Artinya setelah Piala Dunia selesai, langsung disambut dengan Piala Presiden, dan juga setelah Piala Presiden selesai, langsung disambut dengan AFF ya. Jadi agenda sepak bola untuk warga Indonesia itu padat banget. Setelah agenda Piala Dunia selesai, langsung agenda sepak bola lokal kan gitu. Ini sangat menarik banget ya, apalagi Piala Presiden. Emang benar kata lu tadi, mungkin ini akan menjadi agenda tetap, jadi tidak angin-anginan lagi secara jadwal. Piala Presiden ini akan menjadi kompetisi yang bisa dibilang resmi ya, Dan ya. Iya, soalnya harusnya memang seperti itu ya, karena di Malaysia, di Singapura, di Thailand itu ada Piala FA, ada League Cup juga. Di Indonesia musim ini kan kabarnya untuk musim depan League Cup akan ada yang bernama Piala Indonesia. Iya. Dan semoga saja ini akan long last, tidak seperti Piala Presiden. Kita tahu awal di 2014 sempat terkendala karena dualisme, kemudian muncul lagi, kemudian karena COVID enggak lagi, Iya, muncul lagi. Semoga saja ke depannya ini akan menjadi kompetisi rutinan, walaupun memang ini bukan kompetisi resmi. Jadi yang ikut serta itu kenapa tidak banyak klub Indonesia yang ikut, karena memang banyak juga yang tidak ikut, tidak ingin berpartisipasi karena memang ingin lebih mempersiapkan musim depannya gitu. Jadi ini adalah tim-tim yang menerima undangan saja, dan sekarang ada 8 tim kan. Nah, yang pertama ada Persebaya Surabaya sebagai tuan rumah grup A. Betul. Nah, di grup A juga ada Persija Jakarta bersama Persebaya. Kemudian ada 2 tim tamu dari luar negeri, Port FC dari Thailand, ini klubnya Asnawi. Kemudian ada Lion City Sailor dari Singapura ya. Lion City Sailor itu adalah klub yang dipulangkan Persib di ACL tuh ya, yang di comeback oleh Adam Alis di menit-menit terakhir. Kemudian untuk grup B, tuan rumahnya adalah Bandung, dan tentunya Persib Bandung ada di grup B bersama PSMS Medan ya, yang pentas lagi di Piala Presiden dan juga di Liga 1 kalau nggak salah, promosi enggak promosi ya. Kemudian ada JDT Johor Darul Ta'zim, dan juga ada DPMM FC dari Brunei Darussalam. Kalau nggak salah DPMM itu klubnya Sananta di musim kemarin kalau nggak salah. Sananta. Kalau nggak salah, soalnya Sananta kan nggak diperpanjang. Nggak diperpanjang. Malah DPMM ini ngambil pemain, gue lupa namanya, pemain Indonesia, orang Indonesia, pemain asal Borneo atau dari Persebaya mah, yang udah tua gitu. Betul. Ini sangat disayangkan, Sananta sudah tidak memperkuat lagi ya. Dan sekarang kita tidak tahu Sananta setelah dari DPMM itu kemana. Menghilang dari live. Karena belum ada dirumorkan ke klub Liga 1, belum ada, karena memang bursa transfer masih dibuka. Kita tidak tahu Sananta ini akan kemana, atau apakah akan tetap abroad ke Malaysia atau kemana, kita tidak tahu. Dan Sanantanya juga dia belum membocorkan apa-apa kan, setelah ribut sama JJ kan masih nutup kolom komentar. Betul. Ini sangat menarik banget ya, karena ini kan di pramusim ya, Sen ya. Otomatis 8 klub yang berpartisipasi ini harusnya tidak ada alasan untuk menurunkan skuad kedua dong. Harusnya emang total gitu. Tidak. Piala Presiden itu pasti untuk Persib saja itu pasti skuad kedua. Pasti, kedua, karena iya. kemarin juga kan yang perform itu kan bahkan pemain dari Akademi Persib, salah satunya Nazril juga yang perform di situ, karena memang Persib ya ini adalah pre-season, dan juga Persib itu klub yang aslinya nggak mau ikut karena capek, tapi dipaksa kalau ada kompetisi baru itu harus ada Persibnya gitu. Jadi Persib itu harus ikut. Dari kemarin juga ketika tamunya cuma ada 4, padahal kan ada Oxford, Port FC juga, Arema kalau nggak salah di musim kemarin, dan juga Persib Bandung kan yang menjuarai kan Arema kan. Arema bukan Arema. Aduh, gue lupa, tim luar lah intinya, tim tamu kan yang datang. Port, iya Port perasaan. Iya Port FC betul, yang juara yang kemarin.
Nah, hal serupa juga apakah terjadi untuk tim tamu, klub tamu 4 ini dari luar Indonesia? Apakah mereka akan menganggap kompetisi ini sebagai kompetisi yang serius atau gimana nih menurut Lebih Sen? tepatnya ini seperti friendly, kalau negara itu seperti friendly. Jadi klub lain juga lebih membagi-bagi menit bermain kan, seperti kemarin juga Oxford memberikan Ole dan Iya, dampaknya Ole cedera kan akibat Piala Presiden kali ini, karena memang eh, para pemain itu ya harusnya masih liburan. Kemudian juga kan Piala Presiden yang gua tahu itu dulu karena memang klub itu tidak menggaji pemain untuk bermain di Piala Presiden. Kalau misalkan pemain pengen dapat duit gede di Piala Presiden ya harus juara, karena uang dapat uang itu dari bonus kan. dari Dan bonus inilah yang juga. diungkit oleh Marco Simic ketika di Iya, iya, Persija. iya. Jadi bonus dari Piala Presiden dapat, kok gaji enggak gitu kan. Dan Berarti pertanyaan dari Marco Simic pada saat itu ketika Persija menjuarai Piala Presiden, dan juga Mark Klok juga kan. betul. Berarti dari sisi prize pool ini juga menjadi motivasi Prize untuk poolnya klub ya. bahkan lebih besar dari BRI Super League. Wah, Kan kemarin juga kan ketika press conference Mark Klok kan ngomong, saya tidak menyangka bonusnya bahkan lebih besar dari liga iya katanya kan. betul betul. Karena memang ini kan banyak sekali yang invest di sini, salah satunya itu Marwara ya. Iya. Marwara itu kan masih, dia adalah orang apa ya, menginisiasi kompetisi ini untuk terjadi Belum gitu kan. terjadi ya. Ini mungkin mencontoh klub-klub di Eropa ya, di mana kan ada preseason Real Madrid kemana gitu kan, ada preseason dari Barcelona juga tanding di mana gitu kan, mungkin lebih ke seperti itu. Bukan preseason, ini lebih tepatnya ini adalah Piala FA. Piala Jadi FA. di Thailand sudah ada, di Malaysia sudah ada, dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Indonesia ini ingin niru format FA seperti Thailand, Malaysia, tapi bingung formatnya itu harus bagaimana. Jadi Iya. mereka mengadakan Piala Presiden. Nah, gitu Kak. Gara-gara memang budgetnya kurang mungkin, karena memang tadi para pemain itu tidak digaji dari klub, kemudian hanya bonus saja. Makanya kan sekarang 8. Walaupun Piala Presiden kan ada ya, ada 64 besar itu yang diikuti oleh klub Liga 2 dan juga Liga 3. Tapi ini adalah preseason untuk klub Liga 1 dan juga tamu-tamu undangan. Iya, yang menariknya itu justru tamu-tamu undangannya ya. Mungkin jika Piala Presiden ini sukses besar dan akan dilakukan setiap tahunnya, ya mungkin kedepannya akan bertambah, tidak hanya 8 klub saja gitu kan. Dan bisa-bisa nanti ini akan menjadi ajang pramusim untuk klub-klub di AFF kali ya. Ya bisa jadi nanti negara-negara undangan itu mengirimkan 2 atau 1 wakilnya gitu kan, karena sebagai kompetisi ya menarik juga gitu kan. Tapi menurut gue sih mending juga seperti ini. Walaupun memang di Piala Presiden edisi terakhir itu hanya 4 klub yang mengikuti dan sekarang nambah 8 ya. Tapi yang penting menurut gue sih untuk kedepannya, juara, runner up dan juga posisi 3 itu harus ikut Iya. ke Piala Presiden. Kenapa? Karena tim undangannya itu dari Asia. Ada Iya. City Sailor, ada JDT, dan mungkin kedepannya akan ada Selangor dan juga yang Iya, lain-lainnya. betul. Artinya 3 besar nanti di liga itu harus terbiasa bertemu dengan klub-klub dari Iya. Asia, karena mereka harus bersiap untuk ACL 2, ACL Elite Iya. gitu kan. Jadi memberikan jam terbang juga untuk klub supaya pengalamannya lebih kan gitu Betul. kan. Dan ini juga ngasih tes limit ya untuk masing-masing klub, ibaratnya mengetes kekuatan mereka gitu kan, meskipun entah itu yang diturunkannya skuad lapis kedua atau apa, tetapi yang jelas kan dari adanya turnamen Piala Presiden ini, klub-klub yang berhadapan itu masing-masing mengetahui kekuatannya masing-masing gitu kan, dan ini juga menjadi koreksi untuk persiapan menjelang musim depannya ya. Iya betul, dan aslinya Piala Presiden itu menjadi tempat bagi para debutan untuk debut di Piala Presiden, karena kalau untuk debut di klub utama di liga itu kan sedikit susah. Persib saja buktinya, Nazir itu kan debutnya di Piala Presiden dan terbukti dia bisa tembus sampai ke skuad utama, dan hal itu juga terjadi dengan klub-klub yang lainnya. Jadi ini adalah wadah untuk pemain-pemain muda yang memang debutan dari akademi klub masing-masing yang ikut Piala Presiden. Jadi mereka itu memiliki tempat ya untuk berkompetisi dan juga debut di klub senior kan. Ini bagus banget menurut gua, walaupun memang masih dirumorkan mungkin akan ada yang berbeda, mungkin tuan rumahnya digeser lagi, kita tidak tahu. Namun sepertinya untuk tuan rumah ini sudah fix dan juga tanggalnya 25 Juli sampai 6 Agustus, karena memang nggak bisa diubah. Kalau diubah lagi pasti bentrok dengan AFF. Ini pasti tidak akan dirubah lagi, menurut gua akan seperti ini ya. Yang jelas ini mungkin simulasi 90%-nya akan seperti ini ya Sen ya. Jikalaupun nanti ada perubahannya paling tidak Mungkin- signifikan gitu. Mungkin perubahan-perubahan itu perubahan di hadiah, mungkin di price pool totalnya paling diubah, karena memang seperti itu kan. Yang tadinya diumumkan 3 miliar akan naik jadi 5 miliar, mungkin seperti itu. Karena memang kenapa diubah ya, PSSI dan I-League belum tahu nih ada sponsor yang nambah atau tidak kan. Kalau ada sponsor yang nambah ya mungkin hadiahnya bisa jadi mobil
mobil, bisa jadi motor, tergantung sponsor yang masuk kan. Biasanya kan ya seperti AFF, Suzuki Cup ya, ketika nggak ada Suzuki-nya ya AFF saja. Ketika ada Suzuki Cup, best player kan dapat mobil gitu kan. Kayak dulu Tottenham Hotspur Hyundai Cup ya. Betul. Seperti itu. Ya musim kemarin aja kan, best coach itu kan dapat mobil ya. Bojan Hudak kemarin dapat mobil dan sekarang tidak, hanya dapat duitnya saja. Tergantung sponsor ya, mungkin yang akan dirubah itu price poolnya saja. Tinggal nunggu ada sponsor tambahan atau tidak, mungkin ada juga tambahan, bisa jadi kan itu. Iya, tapi ini juga pasti klub-klub yang berpartisipasi ini pasti totalitas ya. Kenapa? Karena ya gengsi juga, nama baik juga kan. Karena di sini ada beberapa nama besar, Persib dan juga Persija, berikut juga Persebaya, lalu ada PSMS Medan yang ingin unjuk gigi gitu kan setelah lama menghilang. Lalu untuk klub-klub dari luar negeri yang datang sebagai tim tamu, ini kan otomatis alasan mereka ingin atau ikut berpartisipasi juga ingin menunjukkan kemampuan mereka gitu, Sen. Ibaratnya ya beginilah sepak bola di negara masing-masing. Betul, yang pastinya akan meletek itu Persebaya, Persija dan juga PSMS Medan ya. Karena ketiga klub ini hanya bermain di kompetisi lokal. Itu JDT, Persib, Lion City Sailor, Port FC dan DPMM gue nggak tahu. Karena yang lainnya itu fokus di Asia. Ini sama seperti di musim kemarin ketika Persib hanya menurunkan skuad keduanya gitu kan. Karena memang Piala Presiden ini resikonya gede. Kalau misalkan di luar negeri ada friendly atau agenda FIFA disebut virus FIFA, ini juga sama. Karena setelah ini pasti banyak sekali pemain yang cedera. Ya contohnya oleh Romani saja sampai cedera kan gitu. Jadi kalau untuk tim yang memiliki jadwal padat untuk nanti musim depannya itu tidak akan full power. Betul. Nah mungkin soalnya kenapa Persib nggak full power? Persib itu di Agustus itu jadwalnya padat banget. Setelah Piala Presiden mereka harus playoff di ACL itu melawan Manila Tiger dan juga yang lain-lainnya, dan mungkin Persib akan menurunkan skuad keduanya. Dan juga karena memang Persib itu memiliki banyak sekali pemain sekarang kan. Nah, hal baiknya adalah semakin banyak kompetisi, ini juga memberikan panggung untuk pemain-pemain yang lain. Ya bisa dibilang pemain-pemain lapis kedua akhirnya akan mendapat kesempatan gitu kan untuk tampil gemilang dan menunjukkan dirinya. Ibaratnya mungkin ini menjadi ajang etalase untuk para pemain muda ya. Jikalaupun mereka tampil luar biasa, otomatis jika tidak mendapatkan jaminan starter di klubnya sendiri kan ada tawaran, kemungkinan ada tawaran-tawaran yang datang dari klub lain gitu kan. Iya ya, seperti yang tadi gue jelaskan, ini adalah ajang debut untuk pemain akademi ya. Contohnya di PSIS sudah melakukan debut, Azril kalau nggak salah Donitri juga debut di skuad utama Persija itu di Piala Presiden kan, dan akhirnya bisa tembus ke skuad utama gitu kan. Dan ini juga kan berlangsung di tadi bursa transfer ya. Jadi ketika Piala Presiden berjalan itu bursa transfer sedang berjalan ya. Semoga saja dengan berkompetisi karena melawannya juga dengan tim-tim Asia Tenggara yang lainnya ini menjadi etalase Betul. untuk para pemain muda gitu. Sebagai ekosistem turnamennya sendiri ya, gue berharap Piala Presiden ini sukses besar dan nantinya akan semakin bertambah jumlah partisipannya, karena ini mungkin tidak hanya sepak bola Indonesia saja yang maju, tetapi ini sudah berbicara tentang sepak bola Asia Tenggara ya sebenarnya, karena klub-klub besar juga kan ikut gitu kan berpartisipasi. Tidak menutup kemungkinannya di nextnya ada perwakilan dari Timor Leste, Kamboja, Vietnam apa segala macam. Ini kan benar-benar hal yang positif, karena semakin banyak turnamen ya semakin menjadi wadah untuk para pemain juga sih. Iya, tapi ya jangan terlalu banyak juga karena pasti jadwalnya bentrok dengan jadwal utama liganya. Apalagi Indonesia juga ada Piala Indonesia. Jadi ini akan sulit kalau misalkan diperbanyak. Menurut gua format 8 tim itu cukup. Udah cukup ya. Cukup, tapi yang terpenting 3 besar Indonesia itu harus ikut, wajib banget untuk ikut. Betul. Dan 5-nya itu ambil tamu undangan saja, tidak usah maksa di klub Indonesia. Kenapa? Karena harusnya pre-season ini menjadi orientasi untuk menguji atau kita itu melihat skuad dari klub luar gitu, karena 3 besar ini harus siap untuk di Asia. Setidaknya dengan pre-seasonnya melawan klub-klub luar itu akan ada gambaran untuk prepare dari perwakilan kita di ACL Elite ataupun ACL tuh nanti ke depannya gitu kan. Kalau misalkan terlalu panjang ini akan sulit menurut gua, maksudnya terlalu besar. Menurut gua format 8 tim ini cocok banget untuk Piala Presiden. Ibaratnya dalam turnamen Piala Presiden ini tetap ya aspek kepentingan sepak bola harus lebih dominan daripada kepentingan komersialnya gitu. Nanti kalau misalkan semakin ditambah klubnya akan ada cuitan-cuitan seperti Thomas Muller yang menanggapi Nation League. Hanya tim-tim hanya Portugal saja yang serius dengan ini, karena memang
ini itu mengambil jatah libur para pemain. Artinya jatah libur itu bukan mereka liburan, itu adalah recovery para pemain dari capeknya satu musim. Iya, Itu apalagi untuk tim-tim yang kompetisinya tidak hanya kompetisi domestik seperti Persib Bandung nanti, Borneo nanti ke depannya gitu. Jadi menurut gue 8 klub ini cukup banget untuk Piala Presiden. Nggak usah ditambah karena pasti akan menambah tempat, apalagi klub-klub yang ikut pasti yang main itu pemain-pemain timnasnya. Di Iya. JDT ada pemain Malaysia, so setelah ini kalau misalnya diperpanjang lanjut ke AFF, Iya. itu pemain pasti cedera. Iya sih, betul ya, ibaratnya jangan terlalu di milking lah ya. Betul. Kalau misalkan ditambah pesertanya dan juga jadwal matchnya ditambah, ya tadi ini tidak, level kompetitifnya percuma karena yang diturunin pasti skuad kedua gitu. Iya betul ya, ibaratnya secara prestis atau gengsi ya tidak terlalu dikedepankan Betul. banget gitu. Ini tuh ibaratnya friendly tapi ada pialanya. Iya, Itu iya. sama seperti FIFA Series kemarin. Kemarin yang ada Dan trofinya juga ya. MU yang ke Malaysia kan kemarin. Itu kan ada pialanya. MU kalah. Ini ibaratnya kayak cuan gemper tentang Iya, kalau Barcelona cuman gamper kan. Kalau misalkan Tottenham Hyundai kan biasanya. nah Hyundai gitu kan. Tottenham kan biasanya dapat trofi cuma itu doang gitu. Makanya skuad utama yang dimainkan gitu kan. Ya, terlebih lagi ya tetap kita sambut baik lah, semoga saja untuk kelemahan dari Federasi Sepak Bola Indonesia itu kadang-kadang di jadwal ya, seperti yang kita lihat lah, terkesan tidak becus mengatur jadwal ya. Semoga saja untuk Piala Presiden 2026 ini secara jadwal ya tidak ada kendala apapun. Iya, ya bahkan Persib yang sudah dipastikan tampil di ACL tuh di Piala Indonesia, di Shopee Cup, di Liga, Pak Adit dan juga Coach Igor kan ngomong ke pihak I-League dan juga pihak PSSI agar mengatur jadwalnya yang benar. Kalau misalkan jadwalnya terlalu padat, ini akan membebankan Persib. Sedangkan Persib nggak masalah gua nggak tampil di Shopee Cup kan ketika penunjukan Persija yang akan menjadi wakil. Oh, iya, Shopee Cup-nya nggak mau, pengennya Persib kan, gitu kan. Jadi ini benar-benar membebankan Persib Bandung yang benar-benar diinginkan oleh semua kompetisi aslinya. Persib itu harus ada di semua kompetisi gitu kan. Jadi- Karena memang ya kalau Persibnya nggak ada pasti ya bukan tapi pasti rugi. Penyelenggara pasti rugi kan gitu karena dari sisi tiket kemudian juga dari juga rating TV itu Iya. pasti kurang gitu kan. Karena memang Karena hadiah juga kan dari rating TV. Iya betul. Kan ID itu kan kemarin kan sampai sekarang kita nggak tahu hadiah Persib di Indonesia Super League itu diserahkan atau belum karena dari pihak ID ngomong kita masih ngitung Kalkulasi. bagian dari rating TV-nya lah. Udah di total memang lebih gede dari musim kemarin, sekarang 10,4 miliar hadiah untuk Persib tapi nggak tahu duitnya belum dikasih kan. Benar-benar kalkulasi persentase untuk hadiahnya ya. Betul, ya untuk Piala Presiden juga pasti kalkulasi hadiah itu dari sponsor dan juga rating TV. Iya. Kalau misalkan Persib tidak ada ya hancur, Hancur, hadiahnya iya. nggak ada. Siapa yang pengen nonton jadi kan? Soalnya emang Persib itu ya harus diakui sebagai media darling ya. Daya tarik Persib itu tidak bisa diragukan lagi. Iya, ya sudah, ya itu sudah jelas kita tahu semua dari kasus Shopee Cup itu CEO-nya kan langsung nelpon ke pihak PSSI kan. Iya. Kita maunya Persib bukan Persija katanya. Kalau ditanya, Kalau misalkan ya eh, Persija rank 2 dan Persib rank 3 itu tetap mintanya Persib. ditanya Persib Betul. Dan alasan dalihnya kan pas saat itu ya kita pengen juara dan runner up dong yang main katanya. Nah, dari pihak PSSI Persib keberatan nih karena jadwalnya padat di ACL tuh. Iya. Tapi ya kita mintanya juara sama runner up dan Persib katanya. Kan Ibaratnya gitu. maksa ya. Kalau Betul. kalau ditanya alasannya kenapa ya no Persib no party ya. Iya. Ini bukan statement yang gua buat-buat ya. Ini Pak Adit sendiri yang ngomong karena mereka ditelepon langsung harus Persib perwakilan dari Indonesia untuk Shopee Cup gitu kan. Shopee Cup ya. Apalagi nanti ada Shopee Cup apa segala macam. Jadi yang paling keren itu Ya ini nih alasan Borneo nggak masuk kan karena mereka harus di Lebih playoff fokus kan? ACL itu sama Iya, Shopee Cup. Shopee Cup. Karena mereka sudah 4 kalau Persib 5. Mhm. Ya itu kan. Apalagi secara kedalaman squad mungkin Borneo juga tidak sesolid Persib gitu Ya kan. karena Borneo kan sekarang rombak squad mengeluarkan 16 pemain Pemain. dari musim kemarin ya, dan pelatih baru juga gitu persiapan, dan kemungkinan besar karena ini masih dirumorkan kemungkinan besar juga Persib itu akan mengundurkan diri dari Piala Presiden Oh, karena jadwalnya harus diatur dulu untuk kedepannya. Iya. Persib juga kan sama lagi merombak squad kan, apalagi ini nanti 25 Juli bentar lagi gitu. Tapi kalau misalkan soalnya setelah selesai kalau misalkan Persib sampai final, kalau misalkan dipaksa ikut juga mungkin kayak musim kemarin Persib udah kalah aja lah. Soalnya di bulan yang sama Persib harus playoff melawan Manila Tiger gitu. Betul. Dan Ya, itulah yang paling penting gitu. betul. Ya bahkan untuk menurunkan lapis kedua saja itu terlalu beresiko ya Chen ya. Betul. Karena tidak worth it gitu Ya kan. kayak
Oxford aja. Hmm. Oleh itu lagi diandelin loh di Oxford. Iya, iya. Cedera gara-gara Piala Presiden. Ibaratnya kenapa nggak worth it meskipun dari price pool lumayan, meskipun dari prestis atau gengsinya juga boleh diadu, tetapi ketika ada pemain yang cedera, konsekuensinya itu satu musim anjir. Itu kan ya Yang terlalu. penting kalau cederanya satu musim. Iya, kalau lebih dari itu betul. Sehingga untuk menurunkan lapis kedua saja jadi pertimbangan gitu kan bagi klub-klub yang Nah, berpartisipasi. kalau misalkan hadiah ini cuma 5 miliar, Persib satu match lawan Manila Tiger kalau menang itu dapat 5,6 miliar. Mending-mendingin Manila Tiger kalau Iya. misalkan orientasinya ke uang kan. Uang. Gitu. Wah, Persib ikut Piala Presiden karena duit. Nah, mending fokus Manila Tiger. Ya apalagi kan, Apalagi di Manila Tiger main di kandang. ya apalagi resmi juga, terus mengejar trofi juga kan, trofi yang selama ini ya jadi ambisinya Persib sendiri. Kalau untuk Piala Presiden ya juara pertama Piala Presiden Persib 2014. Betul. Tetapi kalau untuk BRI Super League sendiri sekarang tuh ada klub remajanya misalnya Persib mudanya gitu kan ada Ada kan EPA. Eva EPA itu kan kompetisi untuk akademi. berarti ibaratnya pemain Kemarin yang Dewa sama Bayangkara kasus rasisme. iya Itu kan betul. di EPA. Yang ada Pemain Bayangkara kan. Bayangkara FC mukul pemain Dewa yang yang muda. Itu ada kan yang salto. U20 gitu. Jadi EPA kan dari dulu kan. EPA mau dari dulu selalu ada. tetapi ini skemanya kayak di Barcelona enggak sih, kayak misalkan pemain akademi itu udah otomatis terregistrasi sebagai pemain Barca, Iya. bisa ya? Ya, Beckham Putra sekarang Nazril itu kan pemain Persib B. Dan sekarang sudah debut ke senior dipinjamkan ke PSGC. PSGC kan tim satelitnya Persib Iya, Ciamis kan. Hmm. Itu dan PSGC main di Liga 2 untuk musim depan. Berarti dengan hal tersebut bisa ada kemungkinan dong pemain-pemain itu bisa diturunkan di Piala Iya, Presiden. tadi kan gua udah ngomong. Nazril kan debutnya di Piala Presiden musim lalu dari akademi, diambil dari akademi, debutnya di Piala Presiden. Donitri kalau nggak salah, Donitri itu debutnya Piala Presiden. Jadi, ya semoga saja harapan gue sih Persib tidak mengundurkan diri supaya tetap ramai ya Piala Presiden Kan nggak karena bakal. Kalau ngundurin diri juga dipaksa harus ikut. iya betul. Ya mungkin alasan JDT Iya. yang lainnya ikutnya karena ada Persib, karena JDT di ACL juga ingin tahu nih kemampuan Persib dan kekuatan dari Persib. Soalnya kan wakil dari Indonesia ya Persib sama Borneo. Karena Borneo mengundurkan diri, terus Persib mundurin diri, JDT pakai apa main? Gitu. Betul. Ya ibaratnya kan ada kemungkinan juga Persib tetap main dan yang diturunkan yang pemain-pemain Iya, iya. Tadi gue bilang kayaknya Persib itu seperti di Piala Dunia, Piala Presiden tahun kemarin akan menurunkan skuad kedua dan itu nggak ada tujuan untuk menang. Terserah mau menang kalah gitu. Ibaratnya nothing tulus dari awal lah ya. Iya, Nazril kan memang karena debut di Piala Presidennya bagus banget, kemudian dapat tempat di skuadnya Bojan Hodak kan. Betul. Kalau nggak salah ya Donitri juga debutnya di Piala Presiden. Waduh, berarti kita akan menantikan the next Donitri dan the next Najril ya. Oh, kalau nggak, Donitri mah nggak, soalnya di Piala Presiden kemarin tuh Persija kan nggak ikut kan. Tapi kalau nggak salah tuh salah satu, kalau Persib Abdul Aziz, terus Nazril dan juga Zulkifli juga itu pemain debutan semua kalau Persib. Betul. Nah, kalau menurut gue ada sisi yang menarik di sana. Kalau menurut gue ini kan klub dari Indonesia itu ada PSMS Medan, Persib Bandung, Persebaya dan juga Persija Jakarta. Misalkan nih ada banyak pemain akademi dari 4 klub Indonesia ini tampil, ini kan membuka ruang dan juga etalase sendiri karena ya nanti talent scouting dari negara-negara tetangga kita gitu kan. Dari Thailand, Singapura, dari Malaysia juga. Wah, ini pemain oke nih, bisa saja ya pemain-pemain muda ini direkrut ke abroad, ke negara Asia lah. Yang minimalnya direkrut klub Liga 2 dulu aja lah. Yang penting debut senior aja dulu. Iya, Debut senior Liga 2 kan banyak kan pemain Liga 2 yang di musim ini juga beranjak ke Liga 1 gitu kan. Dan itulah akhirnya ya kenapa Persib kalah di Piala Presiden, nuruninya lapis kedua lawannya oleh Romani Asnawi yang kalah. Betul. Ya ibaratnya ini juga kan seperti Sadil pernah main di Liga Malaysia, seperti Andik Firmansyah juga gitu kan ya. Mungkin ini juga bisa menjadi jembatan. Iya, betul. Otomatis talent scouting itu ya harus melihat langsung gitu kan potensinya, dan ini ya semoga saja ya kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh para pemain akademi di masing-masing klub. Betul, pastinya ya. Ini adalah etalase juga, tapi menurut gua kedepannya mending 8 saja, 8 karena memang jadwalnya akan terlalu padat untuk klub-klub di Indonesianya sendiri dan juga untuk para pemainnya. Jadi jangan terlalu dominasi ke komersil gitu Iya, kan. Karena itu sangat beresiko banget. Tetap aspek sepak bolanya ya yang lebih penting gitu kan. Jangan sampai ya resiko ini terlalu tinggi lah untuk klub-klub yang berpartisipasi gitu kan. Oleh kan Iya. satu musim cederanya. Yang rugi bukan cuma Oxford ya, Ya, timnas Indonesia juga gitu kan. Apalagi ya usia masih muda itu masih akan bisa dilumpuhkan kaki patah Ah, gitu. itu dia. Padahal dia cedera hamstring gitu kan. sering apa segala macam ya.
So ada yang mau dibahas lagi kan? Mungkin kita sudahi sampai di sini dan kita akan update juga nanti Update Piala terus ya. Presiden ketika Piala Presiden ini bergulir ya. Nanti kita tunggu 25 Juli dan sepertinya tuan rumah tidak akan diganti. Bandung atau Surabaya kalau diganti juga paling Bandung sama Tangerang ya. Kayak Iya. soalnya. Iya betul. Jakarta lah pasti. Jakarta lah, semoga saja ya. Ini kita harus menyambut gembira nih semua Piala Presiden 2026. Harapannya semoga sukses dan berjalan dengan lancar gitu. Iya betul, dan finalnya belum ditentukan di mana. Sepertinya akan di Bandung pasti kalau Wah, final di Bandung. finalnya bakal keren banget di Piala ya. So itu saja yang sudah kita bahas tentang Piala Presiden dan segala macam yang akan terjadi di dalamnya. Buat teman-teman yang punya opini dan juga argumentasi tentang apa yang sudah kita bahas, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.